Oke, Betul. parah banget ini kalau kita dengar. Makanya kita bahas saja di sini ya, jadi paham kan? Oke, siap. Nah, emang miris kalau kita dengar kasus ini ya pemirsa ya. Ini rasanya sulit untuk bisa diterima begitu secara logika. Ya karena memang ini ada seorang yang seorang nenek ya di Kabupaten Siak yang ini tewas di tangan cucunya sendiri, Monik. Wah, ini tega banget sih, dan yang lebih mengejutkannya lagi Ando dan juga pemirsa, ternyata motifnya ini bukan konflik besar atau cuma sekedar dendam lama begitu ya, tapi ini perkara harta, dan bahkan ini hartanya akan digunakan untuk membelikan motor bagi sang kekasih. Ya ini bukan beli motor buat dia loh. Betul. Ini. Buat sang kekasih. Pacarnya gitu. Oh my God. Aduh. Bukan istri loh. Ini pacar. Pacar. Belum menjadi istri. Ini kayaknya masih muda banget juga ya orang ini. Nah ini yang jadi pertanyaan besar begitu ya. Sejak kapan sih hubungan keluarga bisa kalah oleh keinginan sesaat? Iya. Nah, karena kalau kita lihat juga ya pemirsa, ini kan juga bukan sekedar tindak kriminal biasa saja begitu, tetapi ini juga cermin dari keputusan yang diambil tanpa perlu adanya pikir panjang. Nah, itu dia. Inilah pentingnya kita untuk pikir lebih panjang lagi, apalagi korbannya adalah orang terdekat begitu, sang nenek sendiri yang seharusnya jadi tempat kita untuk pulang, bukan justru jadi target gitu. Iya, betul juga Ando. Dan kalau kita lihat motifnya, ini hanya untuk memenuhi keinginan pasangannya. Dan ini juga jadi sinyal juga ya pemirsa bahwa ada tekanan sosial ataupun emosional yang tidak bisa dikelola dengan baik. Iya. Ya betul Monik, karena memang cinta seharusnya membuat orang jadi lebih baik ya nggak sih? Bukan justru malah jadi mendorong keputusan yang merusak masa depan, apalagi menghilangkan nyawa dari keluarga sendiri, dari nenek sendiri. Betul Ando, ditambah lagi juga aksi ini dilakukan setelah korban selesai beribadah. Dimana ini kan juga momen yang seharusnya tenang begitu ya, tetapi ini malah justru berujung tragis. Nah ini yang perlu jadi perenungan kita begitu ya pemirsa, bahwa kejahatan itu nggak selalu dimulai dari niat besar. Ya kadang ini dari keinginan kecil yang kemudian terus dibiarkan, dia terus dibuahi sampai tumbuh tanpa batas akhirnya. Betul Ando, dan ketika batas itu hilang tentunya nilai keluarga, moral, bahkan juga tadi nyawa begitu ya, bisa jadi taruhannya. Baik. Nah, ini sejauh ini pemirsa dan Monik, ini aparat kepolisian memang ini sudah menangani kasus ini begitu ya. Dan pelaku terancam hukuman berat, yakni pasal tentang pembunuhan berencana yang ancamannya adalah penjara seumur hidup atau bahkan pahit-pahitnya nih hukuman mati. Wah, betul banget ya. Tapi lebih dari itu yang perlu kita pahami juga ya pemirsa adalah bagaimana peristiwa seperti ini tadi gitu ya bisa terjadi, sehingga kita harus bisa mengantisipasi tentunya. Betul banget benar sekali Monik. Jadi karena pada akhirnya sebetulnya ini bukan cuma soal hukuman, tapi juga ini soal value, soal nilai, pilihan, dan juga kontrol diri sih sebetulnya. Baik, kalau gitu kita semoga berharap ya begitu ya, kasus ini jadi pengingat bahwa tidak ada lagi keinginan yang pantas dibayar dengan nyawa. Apalagi keluarga terdekat. Nah, nenek sendiri gitu ya, dari kecil sudah membesarkan gitu ya. Dan dalam hubungan apapun, termasuk asmara, yang paling penting bukan memenuhi semua keinginan, tapi saling menjaga, saling terbuka ya kan. Dan ya itu dia, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita bisa lebih berpikir lebih sehat lagi. Betul, dan jangan sampai ini terjadi dan berulang kembali begitu ya pada kasus-kasus selanjutnya. Gimana? Jadi paham kan? Oke, baik.